Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat, saya Sakti. Senang sekali bisa hadir di podcast MTS N10 Banyuwangi. Dan alhamdulillah kita bisa kembali lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan barokah. Nah sahabat, kita sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu Bapak Ustadz Haji Nohan SPDI dengan tema puasa tidak wajib bagi yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berkat doa semuanya. Oke. Bisa dijelaskan Pak dengan tema sekarang kan puasa tidak wajib bagi yang lain. Itu maksudnya itu bagaimana sih Pak? Puasa tidak wajib bagi yang lain. Oke. Ini dasarnya adalah Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau menurut bahasa Jawanya, hei wong-wong kang padha duweni iman. Kutiba alaikum wis dan wajibaken alaikum ngatasi sira kabeh. Asyamu kanggo nglakoni puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene puasa-puasa kang wis dilakoni wong akeh sadurungira, yaiku kaum nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun. Puasa iku bisa ngeteraken maring derajat takwa. Nah, di sini kembali kepada dasar awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan puasa itu. Jadi kata iman ini adalah iman keyakinan. Jadi bagi orang yang tidak beriman ya tidak punya kewajiban untuk puasa. Dalam hal ini tanda kutip adalah orang-orang yang non-muslim. Maksudnya begitu. Nah, jadi kita kembali. Puasa yang menjadi rutinitas bagi orang-orang Islam di seluruh dunia adalah faktor iman bahwa perintah itu benar adanya datanya dari Allah. Dan itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Iman itu keyakinan, menyangkut kepercayaan adanya Allah dengan perintahnya. Jadi perintah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan, dan iman itu memiliki arti secara luas, dan iman itu dapat dibuktikan dengan perbuatan. Al-iman uryanul lisbasul taqwa. Jadi iman itu telanjang. Jadi keyakinan itu belum bisa dikatakan itu benar adanya sebagai suatu yang mengantarkan kita ke surga tanpa takwa. Takwa itu dalam bentuk perbuatan. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa. Makanya ayat ini diakhiri dengan kata takwa. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan bagi kesulitan hidupnya. Bahkan Allah memberikan janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa itu akan diberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertawakal, tentunya orang yang bertakwa tadi setelah berusaha bahwa asbuh, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Jadi kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, jadi takwa itu adalah sasaran utama atas kewajiban kita diperintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Seperti yang sampean sampaikan, Ramadan itu bulan rahmah. Ramadan itu bulan berkah. Apa itu rahmah? Apa itu berkah?
Rahmah itu adalah kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Sedangkan berkah itu adalah sesuatu yang baik dan bertambah baik. Jadi kebaikan yang sudah ada bertambah baik itu namanya berkah. Makanya kita benar sekali dengan adanya berpuasa itu menyebabkan kita semua menjadi orang-orang yang takwa dengan mengharapkan rahmat Allah dan keberkahan. Bukankah kita juga sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka kita juga berdoa itu harus tembus ke hati. Jadi artinya begini, ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur saya sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan kali ini sudah masuk hari yang keempat. Betul. Mudah-mudahan semua masih tetap semangat, khususnya bagi generasi muda, wabil khusus lagi keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Jadi semangat Ramadan adalah semangat yang harus kita tingkatkan. Jangan kendor, karena takwa itu mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Jadi kita harus sabar. Tentu yang namanya orang puasa itu kan perutnya lapar. Iya, betul. Orang puasa itu perutnya lapar. Maka dari itu yang namanya orang lapar itu mudah sekali tersinggung. Ada orang ngomong sedikit menyinggung perasaan, kita kadang-kadang marah. Justru dari puasa itu kita harus mampu menahan amarah. Makanya puasa dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Puasa awam. Ya, puasa bagi orang awam, bagi kita ini puasa yang meninggalkan makan dan minum tok. Terus yang kedua, puasa khusus. Puasa yang juga meningkat, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi juga puasa telinganya dari mendengarkan gosip, membicarakan kejelekan orang lain, ya, atau mendengarkan suara-suara maksiat. Dan puasa untuk mata kita juga melihat sesuatu yang tidak pantas. Ya maaf, barangkali dengan adanya teknologi zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mengakses sesuatu yang tidak lazim untuk dilihat untuk para generasi muda, khususnya para pelajar. Jadi puasa mata, puasa telinga, puasa hidung, puasa mulut khususnya, dan puasa anggota badan yang lain. Nah, itu puasa khusus. Kemudian ada puasa khususil khusus. Puasa yang mengantarkan hamba-hamba Allah ini hanya bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya diisi dengan ibadah. Bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum, bukan hanya tidak melakukan maksiat dari anggota badan, tetapi di hatinya juga selalu berzikir. Ada bacaan tasbih, ada bacaan selawat. Yang paling utama adalah perbanyak istighfar. Itu makanya kembali kepada judul tadi, puasa tidak wajib bagi yang lain. Artinya puasa itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya sering melihat kejadian di sekitar kita juga, barangkali orang-orang di sekitar kita puasa di bulan Ramadan masih banyak kita jumpai. Bahkan kadang-kadang anak-anak juga masih ada yang dari rumah puasa, tapi ketika di jalan atau di tempat-tempat tertentu mereka membatalkan puasanya dengan alasan yang tidak jelas. Betul itu. Dan orang tua ini tidak tahu. Nah, makanya untuk MTSN Negeri 10 Banyuwangi bagus sekali ada kerjasama yang kompak antara guru, wali kelas dan sekolah kepada wali muridnya.
Hal ini dalam rangka juga untuk kontrol bagi anak-anak yang dititipkan di madrasah tercinta ini. Jadi kita berkaitan dengan puasa Ramadan ini, kita semua dituntut untuk sabar dalam menjalankan perintahnya. Kemudian kita semua orang Islam, di samping kita puasa biasa, puasa khusus dan puasa khususil khusus tadi yang diisi dengan selalu istighfar, selawat dan baca Al-Quran. Kita orang Islam harus cinta dengan agama kita sendiri, harus bangga dengan agama kita. Kita memiliki nabi yang menjadi panutan kita, yang akan memberikan syafaat. Harus diukur sejauh mana kecintaan kita kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya kita cinta? Nah, ini kita diuji. Ada hadis, man ahabba say'in fahuwa abduh. Man sapane wong ahabba demen sira say'in marang suwiji-wiji, fahuwa mongko wong kang demen marang suwiji-wiji mau, abduhu, dia akan rela menjadi abdinya. Kalau kita cinta kepada Allah sebagai sandaran utama dan tingkat nomor 1 cinta kita, maka sebagai konsekuensinya kita harus mentaati perintahnya. Dan sedangkan kita juga harus dituntut cinta kepada Rasul, junjungan kita yang akan berikan syafaat. Nah, ini juga harus dibuktikan. Keteladanan apa, sejauh mana kita bisa meneladani Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah itu manusia paripurna, manusia sempurna. Jadi kita sebagai umatnya yang cinta dan mengaku sebagai abdinya, ya harus mencontoh total apa yang telah diajarkan baginda Rasul kepada umatnya. Orang Islam, kita semua sebagai bukti cinta kepada Rasul, cinta itu dibuktikan menjalankan perintahnya Rasul yang diajarkan dan berselawat. Sudah berapa kali kamu berselawat dalam sehari semalam? Wah, hampir berapa kali? Tapi pernah Ustaz. Ya, itu nggak dia. Terlalu jarang sih, Ya, sebetulnya kita juga harus tahu manusia itu berselawat, orang Islam khususnya, ya ketika dalam sholat. Iya kan? Ya, betul. Kita di dalam sholat juga membaca selawat kan? Ketika setelah tahiyat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Berarti berapa kali? Sebanyak bilangan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Paling sedikit di dalam sholat wajibnya, yaitu berapa kali? 9 kali. Karena sholat subuh hanya sekali, membaca 2 kalimat syahadat, hanya tasyahud akhir saja. Nah, jadi bukan hanya juga membaca selawat, tetapi juga membaca 2 kalimat syahadat. Dan juga sholat itu adalah juga doa. Dan orang sholat itu juga membaca Al-Quran. Kenapa? Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Karena kita tahu Fatihah adalah disebut juga Ummul Kitab. Artinya Fatihah itu sendiri majmu' dari 30 juz. Dimajmu' di dalam Fatihah, makanya disebut Ummul Kitab. Jadi tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Fatihah. Pasti ada Fatihahnya. Jadi jelas orang berpuasa, apalagi di dalam puasanya sholatnya sangat luar biasa. Ditambah lagi puasa itu juga ada sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Benar-benar banyak sekali kegiatan aktivitas yang ada di dalam bulan Ramadan. Makanya
bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Kalau boleh saya sampaikan, saya pernah menyampaikan dalam khutbah Jumat itu bahwa bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan menanam kebaikan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan memupuk. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan panen. Wayahe panen wong Islam. Panen apa? Amal-amal soleh. Ganjarane akeh. Lebih-lebih di bulan Ramadan itu ada hari-hari istimewa. Salah satunya yaitu turunnya kitab suci Al-Qur'an. Tanggal berapa tuh? Berapa Ustaz lupa? Lupa ya? Iya. Tanggal 17 Ramadan. Dan pada tanggal-tanggal ganjil yang lain juga ada yang luar biasa lagi yang dinamakan dengan malam 1000 bulan, yang disebut dengan juga malam Lailatul Qadar. 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Sapa wonge nglakoni kebagusan pas nemoni turune malam Lailatul Qadar, padha karo sama saja orang tersebut selama hidupnya menanamkan kebagusan. Artinya begini, 1000 bulan itu padha karo wong nglakoni ibadah sedina suwengine pul, ngirainane puasa, bengi tarawih lan maca Quran, salat malam, dan itu melakukannya selama 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu bilangannya begitu. Le ono menungso bisa menemukan Lailatul Qadar itu, insya Allah hidupnya dijamin. Karena pahalanya berlimpah, tidak ada balasan illal jannah, kecuali masuk surga. Itulah tentang Ramadan. Makanya rahmat dan berkah. Nah, dalam penjelasan yang lain, bulan Rajab itu milik Allah. Nah, bulan Sya'ban itu milik Nabi Muhammad. Bulan Ramadan itu milik umat Nabi Muhammad. Nah, makanya umat Nabi Muhammad itu istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Berbeda dengan umat nabi-nabi terdahulu. Kok begitu, Pak? Iya. Nabi-nabi terdahulu tidak ada ketika bulan Ramadan itu yang namanya malam 1000 bulan. Tidak ada Lailatul Qadar. Hanya umat Nabi Muhammad. Makanya istimewa. Umure sithik tapi isine bek. Amale wakeh. Lah, sementara umat-umat zaman terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 900, wakilah 1000 tahun. Tapi adakah sebanyak umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah? Tidak. Bahkan justru Nabi Nuh sendiri tidak bisa mengislamkan secara total keluarganya. Termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Kita tahu orang Islam yang cinta dengan sejarah para nabinya. Kita tahu itu. Juga perlu disampaikan di sini, nanti anak-anak yang kelas 9 itu sudah pernah saya perintahkan sebagai bukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW itu mengenal tidak hanya secara dari sudut pandang terbatas, tapi Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa. Maka bentuk selawatnya pun macam-macam. Saya mendengar itu sampai ada 4000 macam selawat. Nah, dan selawat yang awal itu namanya selawat Jibril. Selawat Jibril yang diamalkan oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Artinya juga disebut juga adalah selawat Khidir yang bunyinya sallallahu ala Muhammad. Itu yang sering kita baca. Kalau kita membacanya salawat itu dengan hati, hadir di depan Rasulullah. Dan
kita akan merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk selawatnya. Nggih. Nabi Muhammad itu juga punya banyak nama. Ada banyak nama. Mungkin tidak semua umat Islam tahu Nabi Muhammad itu memiliki 201 nama. 201 nama Nabi Muhammad. Nah, saya pernah menyampaikan itu ada selawat Badar. Nggih. Selawat Badar itu yang menurut Gus Dur, ya, Presiden RI almarhum, selawat Badar itu diciptakan oleh Kemenak Banyuwangi. Oh ya, saya pernah dengar itu. Nah, ya, Kemenak Banyuwangi. Nah, itu saya tahunya kurang pas, saya berani takut salah. Jadi oleh Kemenak Banyuwangi Kiai Mansur Siddiq. Ya, Kiai Siddiq. Kiai Mansur Siddiq. Kita mungkin, dan itu sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Nggih. Ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari selawat ini ada nama dari 201 tadi. Salatullah salamullah ala toha Rasul. Toha itu ternyata namanya Nabi Muhammad. Ya. Okay. Kita nggak tahu selama ini, kita membaca, tapi ternyata ala toha Rasulullah. Ternyata toha itu nama lain dari Nabi Muhammad yang 201. Terus dari yang kedua, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin itu juga nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, ada 201. Saya punya dokumennya, saya juga punya kitabnya, ya. Makanya saya mengenalkan kepada siswa-siswa MTSN Negeri 10 yang kelas 3 dalam pelajaran akidah akhlak. Kita kenalkan nama-nama Nabi yang sebanyak 201 itu. Itu sedikit penyampaian tentang masalah Ramadan yang agak melebar, ya, karena kaitannya kita menyangkut tentang takwa. Jadi mudah-mudahan kita semua, para generasi muda, kecintaannya kepada Nabi itu tidak hanya sebatas yang kita dengar di sekolah-sekolah saja. Makanya ayo podo ngaji. Harus terus juga menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu tidak terbatas usia. Sampai Nabi sampai ada sebuah kata, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kan? Jadi kewajiban menuntut ilmu bagi kita orang Islam adalah sesuatu yang diharuskan supaya kita tidak menjadi generasi yang gagal paham tentang agamanya sendiri. Makanya kenapa kita di Indonesia bermacam-macam paham dan kejadian yang ada, nah, makanya itu didasarkan karena banyak yang gagal paham dengan agamanya. Iya. Lebih-lebih kita keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 sudah juga punya ma'had. Ya, punya ma'had perempuan. Dan ini sudah berjalan dari sejak saya juga alumni sini. Saya pernah sekolah di sini juga, pernah mondok di sini. Nah, saya tamatan dari sini tahun 1983. Nah, saya alumni ketiga di sini. Nah, dan pondokan itu sudah ada. Ya, saya ini produknya begitu. Dan alhamdulillah juga keluarga besar dari Bapak Kepala Sekolah merencanakan mau membangun Ma'had Putra. Mohon bantuan doanya, mungkin dukungannya dari berbagai macam, sehingga terwujud bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Progo Jambi ini madrasah yang dapat dijadikan sandaran untuk penuntutan ilmu umum dan ilmu agama. Amin. Mudah-mudahan
di luar sana para alumni bisa tetap menjaga alma mater dan nama baik sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Oke, Ustaz. berkaitan tentang ini. Ini saya mempunyai sedikit pertanyaan. Bagaimana sih di Islam sendiri itu kan pernah ada kejadian tahun-tahun lalu seorang oknum muslim, nah tanda kutip oknum muslim itu menutupi warung-warung yang buka pada siang hari saat Ramadan. Nah, itu bagaimana sih tanggapannya? Oh, Ya. itu sebetulnya itu tadi sesuatu yang terjadi di lingkungan kita Nggih. sejak zaman dulu itu sudah ada seperti itu. Nah, karena pemahaman agamanya yaitu tadi yang masih belum maksimal, Ya. sehingga manusia masih terlalu mengedepankan kebutuhan hidupnya Nggih. daripada kebutuhan Batinnya. Artinya begini, ya tentu dengan alasan ekonomi kadang-kadang orang itu memaksakan diri, walaupun itu kadang-kadang dalam tanda kutip melanggar Nggih. karena tidak sesuai dengan bulannya Ya. atau tidak cocok dengan keadaannya. Dan bukan hanya itu sih, sebetulnya banyak pelanggaran itu. Ya. Orang merokok pun sampai lihat di mana-mana juga Nggih. ada kadang-kadang. Tetapi itu semua kembali kepada sendiri-sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Artinya kita ketika hidup ini sudah dibekali Nggih. dengan ilmu yang cukup, makanya kita akan bisa menempatkan diri sesuai dengan keadaan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ilmi. Man arada dunya, man sapane wong arada dunya kepengin seneng bahagia urip ning dunya, Dunya. fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu dunia. Nggih. Sekolah ini juga dalam rangka itu, mempersiapkan diri menghadapi kehidupan dunia. Sampai menjadi dokter, ya sekolah di kedokteran. Pengen jadi apa? Petani sukses, ya di sekolah di pertanian. Semua sudah dibekali ilmu itu. Nggih. Jadi lek pengen seneng, ya dibekali dengan ilmu yang dibutuhkan. Wa man aradal akhirata, lan sapa wong pengen seneng urip ning akhirat, ngaji yo. Ya kan? Nggih. Apa? Ngaji yo. Ngaji ini bisa diartikan dalam kata luas, ya sekolah juga bisa. Nggih. Dan Mondok. saya kira itu untuk mengantarkan kita senang di akhirat. Di akhirat. Wa man aradahuma, lan sapa wong kepengin seneng ning donya ya seneng, di akhirat ya seneng. Ya kembali lagi fa alaihi bil ilmi, maka juga harus mempersiapkan diri dengan Ilmu. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala syairil kawakib. Keutamakan orang yang memiliki ilmu padha karo bedane lintang dan bulan. Wong sing nggak duwe ilmu pateng ibadah tapi nggak duwe ilmu padha karo bintang yang hanya bisa mungkin menerangi dirinya sendiri. Ya. Tetapi orang yang memiliki ilmu juga ahli ibadah, kapodilil qamari, seperti rembulan, bermanfaat bagi dia, keluarganya, bahkan orang lain, bahkan umat. Nggih. Nah, itu pentingnya Ilmu. Nah, berkaitan dengan ini, madrasah kita sedang berusaha semaksimal mungkin aktivitas pendidikan, proses belajar mengajar. Insya Allah sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan tetap terjaga dengan seterusnya. Jadi kembali lagi, ilmu itu adalah jalan satu-satunya. Omong kosong, kamu tidak cinta, kamu mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mencari ilmunya. Ya. Omong Kosong. sama juga orang puasa, makanya ada tingkatannya. Nggih. Dengan puasa itu sendiri Anda tidak mau mempelajari ilmunya, ya podo kali milih tingkate puasane wong awam apa puasane khusus apa khususil khusus gitu loh. Jadi kadar itu yang tahu diri kita sendiri ya. Makanya menyangkut dengan itu semua, nah kita dituntut untuk mencari ilmu. Madrasah kita ini adalah tempat
mencari Ilmu. Saya dibesarkan dan lahir dari sini. Alhamdulillah, dengan ridha Allah saya kembali mengajar, dan tugas sampai di sini itu sudah ya tinggal beberapa tahun lagi insya Allah kami sudah purna pensiun. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, bagi generasi muda khususnya keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Banyuwangi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang soal Ramadan. Mungkin hanya ini para sahabat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.